Perkenalkan, nama saya Igino Jaga. Saya dari program studi pendidikan keagamaan Katolik semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teologi moral. Soal yang pertama, jelaskan pengertian teologi moral secara A. etimologis, B. menurut para ahli. Jadi, pengertian teologi moral secara etimologis, kata moral berakar pada diambil dari kata Latin mos atau jamak mores yang berarti kebiasaan adat istiadat. Kata mos sendiri diterjemahkan dari kata Yunani yang berarti tempat tinggal, habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Bentuk jamak dari etos yakni ta, eta berarti adat kebiasaan. Oleh Cicero, kata tersebut diterjemahkan dengan kata mos atau lat berlaku kebiasaan, manner, custom. Dari sinilah kata moral berasal. Teologi berasal dari kata Yunani theos artinya Tuhan dan logos artinya pembicaraan atau ilmu. Maka secara singkat, teologi diartikan sebagai ilmu tentang Tuhan. Teologi juga dipahami sebagai refleks yang dibuat atas iman, atau lebih tepatnya tentang isi iman Tuhan dan dunianya. B. Menurut para ahli. Jadi menurut para ahli, yang pertama, menurut D.M. Plumer mendefinisikan teologi moral sebagai bagian dari ilmu teologi yang menimbang dan mengarahkan tindakan-tindakan manusia seturut tujuan adikodrati menurut prinsip-prinsip pewahyuan. Yang kedua, menurut Spinkers mendefinisikan teologi moral sebagai cabang teologi yang mempelajari tindakan-tindakan manusiawi sedemikian rupa untuk mengarahkannya pada suatu pandangan cinta akan Allah yang dilihat sebagai kebahagiaan sejati, lengkap, dan tujuan akhir kita. Jadi soal nomor 2, sebutkan beberapa cabang teologi moral. Jadi cabang-cabang teologi moral yang pertama itu teologi sumber yang terbagi menjadi eksegese, patrologi, dan sejarah gereja. Yang kedua, teologi sistematis yang terdiri dari teologi fundamental, teologi dogmatik, dan teologi moral. Yang ketiga, teologi praktis yang dibagi menjadi teologi pastoral, misiologi, teologi ekumenisme, katekik homiletik, teologi liturgi, teologi spiritualis, ajaran sosial gereja, dan ilmu hukum gereja. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan sumber-sumber teologi moral Katolik. Jadi sumber-sumber teologi moral Katolik, yang pertama, kitab suci. Moralitas Kristen adalah moralitas yang diwahyukan. Tuhan menciptakan pria dan wanita dan mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk bagi mereka. Kitab suci merupakan sumber utama dari moralitas Kristiani.
2 dan 10 perintah Allah membentuk acuan untuk membangun etika dari orang-orang yang percaya. Perbuatan baik atau buruk bukan karena Allah yang menetapkannya, tetapi Allah memaksakan atau melarangnya justru karena perbuatan itu baik atau buruk bagi orang tersebut. Hukum moralitas kitab suci lahir dari sifat atau natural manusia itu sendiri. Kejahatan memperburuk keadaan manusia, dan karena alasan ini Allah melarangnya, yang baik menyempurnakannya, dan karena alasan inilah Allah memaksakannya kepadanya. Sumber yang kedua, tradisi. Tradisi gereja atau tradisi suci yang diajarkan oleh gereja Katolik adalah tradisi apostolik, yaitu tradisi yang diperoleh dari para rasul yang diperintahkan oleh Kristus untuk mewartakan semua perintahnya. Sabda Allah yang dipercayakan oleh Kristus dan Roh Kudus kepada para rasul diteruskan kepada penerus mereka agar mereka dapat melestarikan, menyikapkannya, dan menyebarkannya. Sumber yang ketiga, magisterium. Magisterium berasal dari kata bahasa Latin magister yang berarti guru. Yves Congar OP dalam artikelnya yang berjudul A Brief History of the Forms of the Magisterium antara lain mengatakan pada masa gereja purba ada fungsi pengajar yang disebut didakalos yang mungkin paralel dengan fungsi para rabin di sinagoga dalam agama Yahudi. Namun, fungsi mereka lebih sebagai katekis daripada sebagai teolog. Pada sekitar abad kedua, fungsi mengajar itu sudah biasa dikaitkan dengan kegiatan episkopus yang duduk di katedra. Magisterium adalah wewenang mengajar gereja yang terdiri dari Bapak Paus atau sebagai pengganti Rasul Petrus dan para uskup sebagai pengganti para rasul dalam persekutuan dengannya yang diberikan krisma atau tidak dapat sesat oleh Yesus, yaitu dalam hal pengajaran mengenai iman dan moral. Soal nomor yang keempat, apa fungsi dan tujuan mempelajari teologi moral? Jadi, fungsi mempelajari teologi moral yang pertama menurut Santo Thomas Aquinas menunjukkan bahwa tujuan akhir manusia mengatasi kemampuan manusia belaka sehingga diperlukan paduan pewahyuan ilahi agar tindakan manusia bisa mencapai tujuan akhir itu. Di samping itu, kita juga bisa merumuskan beberapa fungsi dan tujuan mempelajari teologi moral, yaitu yang pertama, membantu menjelaskan bagaimana iman seharusnya membentuk hidupku sebagai orang Kristen. Yang kedua, membantu untuk mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menjadi anak Allah dan manusia sepenuhnya. Yang ketiga, mempelajari faktor-faktor pendukung dan penghambat untuk menjadi manusia sepenuhnya. Nomor 5, jelaskan gambaran umum moralitas dalam kitab suci menurut Perjanjian Lama. Jadi gambaran umum moralitas dalam kitab suci Perjanjian Lama. Perbedaan pokok moralitas Kristen dari moralitas Perjanjian Lama terletak pada sumber dan dasar dari moralitas Kristiani, yaitu Tuhan Yesus. Namun antara moralitas Kristen dan moralitas Perjanjian Lama tak dapat dipisahkan karena berhubungan dengan suatu sejarah keselamatan ilahi yang berkesinambungan, maka perlu dilihat bagaimanakah moralitas Perjanjian Lama itu. Lagi pula, penyempurnaan moralitas Perjanjian Lama oleh Yesus Kristus hanya dapat dipahami kalau ditangkap dengan tepat seperti apakah moralitas Perjanjian Lama itu.
Moralitas Perjanjian Lama bersandar sepenuhnya pada hukum yang diberikan oleh Allah. Berbeda dengan etika Yunani yang mengandalkan akal budi serta bertitik tolak dari ide tentang kebaikan, moralitas Perjanjian Lama mulai dengan hukum yang diberikan oleh Allah. Moralitas Perjanjian Lama terbentuk dalam proses sejarah, suatu relasi antara Allah dan umat pilihannya yang disebut perjanjian. Allah memilih Israel menjadi umatnya dan menjadikan sejumlah berkat istimewa, dan dari pihak Israel dituntut kesetiaan dan kepatuhan terhadapnya yang terungkap melalui serangkaian standar ideal tindakan. Soal nomor 6. Apa hubungan moralitas Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama? Ajaran moral Yesus berhubungan dengan pewartaan kabar gembira tentang hadirnya kerajaan Allah sebagai saat perwujudan keselamatan mesianis yang sekian lama dinantikan oleh bangsa Israel. Hadirnya kerajaan Allah menandai saat, waktu, periode, zaman yang baru, masa kerajaan Allah yang sedang mulai di dunia ini dan berjalan terus hingga mencapai titik pemenuhan paripurnanya kelak. Saat kerajaan Allah merupakan saat pemulihan segalanya menjadi baru oleh Allah dalam Yesus melalui Roh Kudus, saat pemulihan manusia menjadi manusia baru dalam kesatuan dengan Yesus oleh Roh Kudus seturut gambar dan model Yesus Kristus. Pembaruan dunia dan kemanusiaan ini pertama-tama adanya karya Allah dan menuntut tanggapan dan kerjasama manusia. Tanggapan itu berupa iman dan perubahan diri seluruhnya. Karena Allah dalam kerajaan Allah adalah kasih dan mengasihi manusia dengan kasih, seorang sahabat yang mencintai sahabat-sahabatnya, maka kasih pada Allah dan sesama merupakan inti dari kode etis itu sekaligus hukum tertinggi di dalam ruang publik kerajaan Allah. Pedoman dan ukuran pelaksanaan kasih adalah kasih Yesus. Sehubungan dengan kerajaan Allah ini, maka hukum Perjanjian Lama dilihat sebagai persiapan pendidikan bangsa Israel menuju standar etis yang sempurna dalam tatanan kerajaan Allah yang dinyatakan oleh Yesus. Dari sini dapat dimengerti apa artinya Yesus yang menarik dan membawa hukum Perjanjian Lama pada kesempurnaannya, karena dalam perjanjian waktu hukum lama ini sudah mengalami banyak modifikasi karena kekerasan hati bangsa Israel. Soal nomor 7, jelaskan moralitas Kristiani menurut Santo Paulus. Bagi Santo Paulus, moralitas Kristen bersandar pada satu pribadi, Yesus. Penerimaan dan persetujuan terhadap kebenaran tentang Yesus ini merupakan iman. Iman ini bersama dengan kerendahan hati menyusun dasar bagi moralitas sebagai persyaratan agar kuasa Roh Kudus yang dikaruniakan dari Yesus Kristus bekerja dalam hati manusia untuk menyucikan dan mengajarkan keutamaan-keutamaan dari Allah melalui kesatuan iman akan Yesus itu. Iman itu sendiri merupakan keutamaan adikodrati yang mengubah manusia dari inti terdalam dirinya sehingga terlahir kembali sebagai ciptaan baru yang mati terhadap dosa dengan segala kedagingannya dan hidup hanya untuk Allah melalui Roh Kudus mengubah seorang Kristen untuk hidup seturut Kristus. Dengan demikian, hidup Kristiani merupakan hidup dalam Kristus, suatu mengikuti Kristus berdasarkan iman, dan karena karya Roh Kudus, pusat dari ungkapan iman, karya Roh Kudus dan kesatuan dengan Yesus ini adalah cinta kasih atau agape. Cinta kasih ini berasal dari Allah yang mengaruniakannya jalan masuk bagi pengalaman akan cinta kasih ini. Cinta kasih bersama dengan iman membangun komunitas tubuh Kristus.
Jadi sekian penjelasan tentang mata kuliah teologi moral. Sekian dan terima kasih.